Assalamualaikum Bray. Hari ini kita akan bahas tentang awareness crisis, krisis kesadaran. Bray, manusia bukanlah jiwa dan tubuh yang diberikan ruh. Bukan pula jiwa dan ruh yang diberikan tubuh. Tapi manusia adalah jiwa yang diberikan ruh dan tubuh. Ruh lebih senior dibandingkan jiwa, sedangkan jiwa lebih senior dibandingkan tubuh. Ketika jiwa seseorang lebih berorientasi menikmati keberadaan ruh tanpa melupakan menikmati keberadaan tubuh, maka selamatlah ia, sebab ia memiliki kesadaran yang tinggi. Tetapi ketika yang sering dan selalu dicarinya adalah kenikmatan tubuh, maka ia bisa jadi celaka sebab ia memiliki kesadaran yang rendah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna akramakum indallahi atqakum. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, sesungguhnya yang paling tinggi derajat kemuliaannya di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling tinggi ketakwaannya atau kesadarannya. Jadi begini Bray, sederhananya, keberhasilan hidup ini diukur ketika kita nanti mati, sudahkah kita berada di derajat kesadaran yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kesadarannya, maka semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang berproses dari kesadaran rendah menuju kesadaran tinggi, atau yang sudah tinggi lebih tinggi lagi. Berproseslah kita dari sekedar mencari kenikmatan tubuhi menjadi menyadari kehadiran kenikmatan ruhani. Dan ternyata dalam proses ini seringkali terjadi krisis kesadaran, di mana ternyata kenyataan masih jauh dari keinginan. Terjadilah pertarungan antara kenyataan dan keinginan. Kenyataannya masih lebih suka kenikmatan tubuh dibandingkan kenikmatan yang berasal dari ruh. Padahal keinginannya bisa menikmati kehadiran ruh dibandingkan tubuh. Bergejolaklah krisis kesadaran, di mana makan ternyata masih lebih nikmat dibandingkan siam. Ngopi ternyata masih lebih nikmat dibandingkan ngaji. Ngomongin orang ternyata masih lebih nikmat daripada nolongin orang. Tidur masih lebih nikmat daripada tafakur. Ngegibah masih lebih nikmat dibandingkan muhasabah. Bahkan maksiat masih lebih nikmat dibandingkan taat. Rebahan, istirahat lebih nikmat dibandingkan wiridan dan sholat. Padahal inginnya mah kita ini aktivitas rohani lebih nikmat dibandingkan aktivitas jasmani. Ketika krisis terjadi, maka janganlah dilawan lalu marah-marah nggak jelas kepada diri sendiri yang merasa belum mampu sadar-sadar. Kok aku gini ya, nggak sadar-sadar. Tapi coba, lakukanlah proses berikut ini. 1. Terima keadaan diri yang memang masih rendah kesadarannya, masih belum mampu berasik nikmat dengan ruh dibandingkan dengan tubuh. 2. Akui kelemahan diri bahwa sebenarnya bukan kehebatan kita yang membuat kita meningkat kesadarannya, melainkan karena pertolongan dan hidayah Allah semata. 3. Jangan remehkan kesadaran orang lain yang kita anggap lebih rendah. Dan jangan pula terlalu kagum kepada kesadaran orang lain yang kita anggap sudah tinggi. Tapi melekatlah kepada Allah yang maha tinggi sebab dialah pusat segala kesadaran dan kekaguman. 4. Berdoa dengan tunduk pasrah agar Allah memberikan solusi dari krisis kesadaran yang sedang dialami. Dan doakan pula orang-orang terdekat kamu. 5. Sadarilah bahwa keinginanmu untuk sadar, lalu biarkan keinginan itu mengalir, saksikan keinginan tersebut, izinkan ia hadir, rasakan kehadirannya, dan relakan ia pergi. Saksikan,
izinkan, rasakan, relakan. Semoga krisis kesadaran yang sekarang mungkin kita alami segera mengalir dengan nyaman dan kita meningkat kesadarannya sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang semakin tenang, lapang, senang, menang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.